Halo people rebahan santuy, back with me Manggaul in the here. Hari ini Manggaul mau sedikit balik ke zaman Manggaul masih ngompol di celana, di mana Manggaul mau menceritakan full alur cerita dari film Power Rangers. Namun lebih versi modernnya yang dirilis tahun 2017. So seperti biasa tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di scene awal kita diperlihatkan bumi di zaman era Xenozoik. Terlihat bahwa bumi sedang terjadi kekacauan yang sangat besar. Ranger merah atau namanya adalah Gordon yang saat itu sedang sekarat pergi menghampiri Ranger kuning. Di mana Ranger merah meminta koin medal dari Ranger kuning. Kemudian Ranger merah memberitahu kepada Alpha bahwa ia tinggal sendiri dan meminta agar dikirimkan sebuah meteor di koordinatnya. Sebelum meninggoy, Ranger merah berpesan kepada koin-koin itu agar mencari pengganti atau penerus yang tepat dan juga tentunya kuat. Tapi tiba-tiba datang Rita atau Ranger hijau yang dimana ia dulunya adalah teman dari Ranger-Ranger lainnya. Namun Ranger hijau atau Rita memilih untuk mengkhianati mereka dikarenakan haus akan kekuasaan. Di saat Rita ingin membunuh Ranger merah, tiba-tiba meteor itu datang dan membuat Rita tenggelam ke dasar laut. Dan pengenalan pun selesai. Scene berganti ke arah seorang anak muda bernama Jason Scott yang tengah mencuri sapi bersama dengan teman-temannya. Namun sialnya mereka ketahuan oleh polisi. Terjadi kejar-kejaran yang berujung mobil dari Jason terguling-guling. 3 minggu kemudian Jason diantar oleh sang ayah ke sekolah. Sang ayah menceramai Jason agar tidak melakukan hal bodoh lagi. Yang harusnya ia bisa menjadi siswa teladan malah menjadi seperti buronan. Jason yang tak suka langsung berkata, kita memang tidak saling memahami. Yang membuat sang ayah semakin marah. Di sekolah, Jason memandangi sebuah tropi dan atribut lainnya yang sebenarnya itu adalah hasil jerih payah dari keringatnya sendiri. Jason merupakan siswa berprestasi di bidang olahraga yaitu rugby. Namun karena masalah sapi kemarin, ia terpaksa dikeluarkan dari tim. Saat di dalam kelas, seorang anak bernama Billy diganggu oleh pria yang sok jagoan. Jason yang moodnya sedang berantakan langsung mendorong pria sok jagoan itu. Hampir terjadi pertumpahan darah, namun di saat yang tepat Pak Guru masuk ke dalam kelas. Semua siswa yang ada di situ fokus kepada Jason dan anak sok jagoan itu, terkecuali satu anak bernama Kimberly. Ia justru meminta izin pergi ke toilet untuk bertemu teman grup pemandu soraknya. Namun bukan mendengar kabar baik, malah Kimberly disuruh untuk keluar dari tim pemandu sorak. Kimberly yang kesal lalu memotong rambutnya sehingga membuat ia berpenampilan lebih tomboy. Saat jam pulang sekolah, Billy berterima kasih kepada Jason dan mereka mulai berteman. Billy mengajak Jason untuk nongkrong bersama atas kebaikannya, namun Jason menolak. Dikarenakan ia merupakan tahanan rumahan yang mengharuskannya pulang sebelum jam 7 malam. Spontan Billy berkata ia dapat memanipulasi gelang tahanan tersebut. Sore harinya, Jason langsung bergegas ke rumah Billy. Sesampainya di rumah Billy, terlihat banyak sekali perabotan anak teknik. Kebetulan 4 menit lagi jam menunjukkan pukul 7 malam, sehingga Billy bergegas mengerjakan gelang tahanan itu. Billy yang melihat ketakutan dari Jason mengajaknya berbicara, di mana Billy berkata bahwa ia dulu bersama ayahnya sering melakukan ini untuk mencari benda-benda kuno yang tersembunyi di tambang tempat kerja ayahnya. Singkat cerita, Billy berhasil memanipulasi gelang tahanan Jason. Sebagai imbalannya, Jason menemani Billy pergi ke tambang yang diceritakan. Kemudian Jason meninggalkan Billy bersama perabotannya untuk berkeliling melihat tambang. Di satu sisi kita juga melihat ada seorang anak laki-laki bernama Zack yang sedang memantau seorang anak perempuan bernama Trini. Jason yang berjalan sendirian kemudian melihat Kimberly tengah lompat ke dalam air. Tapi Kimberly tak kunjung naik ke permukaan yang membuat Jason berpikir apakah Kimberly bunuh diri.
Jason yang panik langsung ingin lompat ke dalam air itu, tapi tiba-tiba Kimberly muncul dari arah yang berlawanan. Dan kemudian Kimberly berterima kasih atas perhatian Jason. Di saat yang bersamaan, kita beralih ke arah Billy yang tengah memasang sebuah alat ke tembok batu yang tidak lain tidak bukan adalah alat peledak. Get ready. Jason, Kimberly, Zack, dan Trini yang mendengar ledakan itu langsung menghampiri suara ledakan itu. Betapa terkejutnya mereka melihat koin-koin berwarna yang ada di situ. Kemudian spontan langsung mengambilnya, satu orang satu, tidak maruk. Tak lama terdengar suara mobil penjaga tambang yang membuat terjadi kejar-kejaran. Untungnya mereka berlima yang sedang berada dalam satu mobil harus mengalami kesialan lagi, berarti tidak untung. Di satu sisi, ayahnya Jason yang bekerja sebagai nelayan mendapatkan tangkapan yang tidak biasa. Ia mendapatkan sebuah mayat kayak mumi yang sudah membusuk. Tidak lain tidak bukan itu adalah Rita, si ranger hijau pengkhianat. Keesokan paginya, ayah Jason memanggil polisi untuk menyelidikinya. Tapi naasnya, polisi itu diserang dan diambil sumber kehidupannya. Deceased female. Balik ke 5 anak-anak tadi, di mana mereka mulai merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Mereka semakin cepat, pintar, dan kuat. Mereka berlima memutuskan balik ke tambang. Sesampainya di sana, mereka memamerkan kekuatan lompat jarak jauh, tapi mereka harus jatuh ke dalam jurang. Billy, right? Yeah. Go! Isn't that crazy, girl? Sorry for what? Welcome to the club. Sesampainya di bawah, koin mereka bereaksi terhadap air-air itu. Billy yang tengah melihat ke dalam air melihat hal yang tidak beres. Kemudian ia berenang ke dalam dasar lautan. Dan ternyata benar, air itu merupakan 2 dimensi yang menghubungkan gua Ranger dengan dunia kita. Mereka berlima pun mulai menyusuri tempat itu sampai menemukan kapal pesawat yang sangat besar. Di saat Jason mengeluarkan koin merahnya, tiba-tiba pintu pesawat itu terbuka. Dan mereka disambut oleh robot bernama Alpha 5 atau Alpha 5. Robot itu menjelaskan bahwa ia sedang menunggu kehadiran mereka selama kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Alpha 5 juga menyuruh mereka berdiri di sebuah meja keabadian dan tiba-tiba dinding pesawat berubah menjadi Gordon atau Ranger merah terdahulu. Gordon masih hidup namun dengan bentuk dinding pesawat di mana sang robot mengambil intisari dari Gordon. Kemudian Gordon memperlihatkan kepada mereka jika Ranger hijau atau Rita menang dalam perang ini. Trini, Billy, Kimberly, dan Zack yang ketakutan langsung pergi meninggalkan Jason dan Gordon. Gordon meyakinkan Jason untuk membujuk dan melatih para anggotanya. Gordon bilang kepada Jason bahwa engkau adalah Ranger merah yang berarti engkau ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian Jason keluar dan berusaha membujuk teman-temannya. Jason tidak meminta agar mereka kembali ke tempat Gordon, melainkan Jason berpesan untuk berani melindungi orang yang kita cintai dan memanfaatkan kekuatan kita dengan benar. Keesokan harinya Jason terlihat senang karena teman-temannya kembali ke tempat Gordon. Gordon langsung menyuruh mereka untuk berdiri ke tempat meja keabadian itu lagi. Gordon berkata jikalau mereka ingin memakai kostum Ranger, mereka harus fokus untuk bisa terkoneksi dengan morphnya atau bajunya. Karena tampaknya mereka tidak bisa, Gordon menyuruh Alpha untuk melatihnya secara manual. Alpha kemudian menunjukkan replika lawannya nanti, dan latihan pun dimulai. Hari-hari mereka sekarang dipenuhi dengan namanya latihan. A couple of hits, okay? Hit one. No, let's try it again. Me to concentrate. Just follow my lead. Let's not fight with each other. Billy yang punya rasa penasaran paling tinggi berusaha mencari kristal Zoe, dan ia berhasil menemukannya. Kristal itu terletak di bawah toko kue donat yang ada di kotanya. Scene berganti ke arah Alpha yang menunjukkan kendaraan yang akan dipakai oleh masing-masing Ranger. Tapi sayangnya jika ingin menggunakan kendaraan itu mereka harus bisa menggunakan bajunya. Kita berganti ke arah Rita. Ia pergi menuju toko emas untuk memperbaiki tongkatnya.
Namun sang resepsionis yang melihat penampilan Rita langsung memencet tombol darurat yang membuat polisi datang dan langsung menembaknya. Weapon! Put your hands on your head! Do it now! Rita terpental jatuh ke lantai. Rita yang kesal lalu membangkitkan monsternya dan meledakkan toko emas itu. Kelima anak itu ternyata memutuskan untuk tetap stay di depan tambang untuk berkemah. Mereka kemudian menceritakan pengalaman atau aib-aib mereka. Di saat tidur, Trini didatangi oleh Rita. Rita tahu bahwa mereka tidak bisa menggunakan baju armornya sehingga mereka dengan gampang dihabisi oleh Rita. Rita kemudian mengikat dan menginterogasi mereka untuk menanyakan lokasi kristal tersebut. Karena Rita mengancam akan membunuh Zack, akhirnya Billy mengungkapkan kebenaran lokasi dari kristal itu. Lalu Rita yang takut akan kejeniusan Billy langsung melepaskan tali Billy yang membuat ia tenggelam. Jason dan teman-temannya lalu membawa Billy bertemu dengan Gordon. Gordon berkata, "Kalian belum siap dan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Tapi tiba-tiba mujizat datang di saat mereka saling bersimpati. Tiba-tiba morphine grid menyala, yang harusnya bisa membuat Gordon keluar dari dinding dan menjadi sedia kala, tapi ia berikan untuk menghidupkan Billy. Gordon berkata bahwa hanya ada satu Ranger merah atau pemimpin. Kemudian mereka kembali mencoba ke meja keabadian dan benar mereka bisa berubah menjadi Ranger sejati. Tapi di saat mereka sedang asik-asiknya dengan kekuatan mereka, Rita ternyata sedang mengumpulkan banyak sekali emas untuk menghidupkan Goldar. Ranger pun mulai mendatangi Rita dan melakukan perkelahian. Tapi Rita berhasil membangkitkan monster terkuatnya dan pergi menuju ke kristal Zoe. Akhirnya para Ranger berinisiatif untuk memakai kendaraan mereka. Awalnya para Ranger menang melawan Rita, tapi tidak semudah itu Ferguson. Rita berhasil bangkit karena kekuatan emas milik monsternya dan mulai bergabung bersama monsternya. Melihat hal itu, para Rangers juga bergabung menjadi Megazords dan terjadilah pertandingan yang cukup lama. Dan membuat Rita terlempar keluar angkasa dan film pun tamat. Orang-orang pun mulai menganggap Power Rangers adalah pahlawan kota. Padahal kalau aku ada di situ, aku adalah pahlawan. Kalau kalian suka dengan film ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you in the next content. Apa guys? Mamang!